Adik, apa kabar semuanya? Puji Tuhan kalau kita semua masih dalam keadaan sehat ya. Oke, hari ini Kakak Selina akan menemani adik-adik untuk beribadah lagi bersama GPDI Hosana Kids di ibadah online kita. Oke, sekarang semuanya lipat tangan, tutup mata, siapkan hati kita. Kita mau memulai ibadah kita. Oke? Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk berkat-Mu hari ini Tuhan. Kami semua sudah berkumpul bersama di jam yang sama meskipun kami masing-masing di rumah kami. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu hari ini karena kami masih bisa mengikuti ibadah sekolah minggu meskipun hanya online. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan sertai ibadah kami. Kami telah berdoa dan kami yang mengucap syukur. Kami akan mulai ibadah kami Tuhan hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sudah siap untuk beribadah?
Halo, selamat siang adik-adik. Selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan Kalista di sini ya. Gimana adik-adik? Udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Apakah Alkitabnya udah siap semua? Oke, good. Nah, saatnya kita mau dengar firman Tuhan. Adik-adik boleh ngambil sikap yang baik ya, supaya semua kita fokus mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebulan ini kita juga sudah mendengarkan cerita firman Tuhan tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Adik-adik pasti masih ingat kan cerita-cerita firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh kakak-kakak kita sepanjang bulan ini. Minggu lalu juga kita sudah dengar firman Tuhan tentang sia-sia percaya kita kepada Tuhan kalau Tuhan tidak dibangkitkan. Adik-adik pasti sudah tahu bagaimana Tuhan Yesus mati di kayu salib dan pada hari yang ketiga bangkit untuk menebus dosa kita. Kalau kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan, pertanyaan kakak hari ini, apakah kita semua yakin menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam hidup kita? Sudahkah kita mengundang Dia dalam hati kita? Sebelum itu, kakak mau kita semua sama-sama buka Alkitabnya. Kita mau baca satu ayat di Roma 10 ayat 9. Kakak bantu tampilkan ayatnya ya. Yuk kita baca sama-sama di Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Kita baca sekali lagi ya adik-adik di Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Hari ini kakak akan ajak adik-adik semua untuk kita sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan yang berjudul Tuhan Yesus menyelamatkanmu. Siapa yang di sini mau diselamatkan Tuhan Yesus? Kita semua pasti mau diselamatkan Tuhan Yesus ya. Selamatkan dari apa kak? Kita dengar ceritanya. Nah adik-adik lihat, ada gambar bayi, ada gambar Tuhan Yesus. Nah, kita semua pasti dulunya dari bayi dulu ya, gak mungkin langsung gede seperti sekarang. Tapi tahukah adik-adik, selama kita ada di kandungan mama kita, ibu kita, Tuhan Yesus sudah membentuk dan memelihara hidup kita. Selama 9 bulan di dalam kandungan, Tuhan tetap menjaga kita, dan ketika kita lahir pun, Tuhan tetap memelihara hidup kita. Dan sampai sekarang, kita sudah bersekolah, tumbuh menjadi anak yang sehat, anak yang pintar, itu juga karena Tuhan memelihara hidup kita. Tuhan senang ketika melihat kita semua lahir ke dalam dunia ini. Tetapi Dia pun berduka karena kita lahir dengan dosa di dalam hati kita. Dosa seperti apa, Kak? Nah, adik-adik, ada 3 gambar. Dosa dalam hati kita membuat kita berbohong. Adik-adik ada yang pernah berbohong sama mama, sama papa, atau sama guru-guru di sekolah. Contohnya di gambar ya, ada adik yang berbohong sama mamanya. Joshua, kata mamanya, jangan main terus ya nak, belajar, besok mau ulangan. Ya ma, Joshua lagi belajar kok, ternyata lagi main game. Kita tidak sadar Joshua sudah berbohong sama mamanya. Itu perbuatan dosa ya adik-adik. Selanjutnya, siapa yang di sini suka marah-marah sama mama, sama papa, sama semua orang yang ada di rumah? Adik-adik marahin, kesel, teriak-teriak.
itu tidak baik ya, itu juga perbuatan dosa. Tidak boleh marah-marah sama orang yang lebih tua. Sama adik-adik kita pun kita tidak boleh marah-marah, apalagi yang lebih tua dari kita. Selanjutnya, suka mencuri. Nah, adik-adik ada yang pernah mencuri uang dari mama papanya? Enggak kok kak, aku nggak mencuri, aku cuma ngambil, kelihatan ada uang tuh di meja. Ya udah ambil aja, kan nggak ada yang lihat. Tapi Tuhan lihat ya adik-adik, kalau kita mengambil apa yang bukan punya kita, itu namanya mencuri. Ya, karena tidak izin. Kalau adik-adik minta sama mama dan sama papa, itu boleh. Tapi kalau mengambil tanpa izin, itu namanya mencuri. Kan cuma ngambil sebentar, Kak. Sedikit aja. Soalnya lagi butuh kuota buat main game. Lagi tanggung, mau mabar sama teman-teman. Tapi alasannya, nanti kalau ditanya mama, bilang aja mau beli kuota buat belajar, soalnya udah habis. Itu sudah berbohong dan mencuri. Itu perbuatan dosa ya adik-adik, tidak boleh dilakukan. Selanjutnya, menyakiti. Di sini menyakiti hewan. Menyakiti hewan aja nggak boleh, itu perbuatan dosa. Apalagi menyakiti orang-orang di sekeliling kita. Membuat adik dan kakak kita jadi sedih. Membuat papa dan mama kita jadi sedih. Itu perbuatan dosa. Mengganggu adik, iseng, ngambilin barangnya, sampai adiknya nangis, itu juga perbuatan dosa. Walaupun kita senang tapi melihat adik kita menangis dan kita sengaja, itu salah ya, tidak boleh dilakukan. Lagi mencontek, nggak usah ngerjain PR, ntar juga ada temen yang udah tinggal lihat aja, bilang aja aku lagi sakit, butuh bantuan. Itu nggak boleh ya, namanya menyontek. Waktu tes ulangan, lagi online, guru-guru nggak ada yang lihat. Kan yang dilihat cuma layarnya aja, jadi nggak ketahuan kalau lagi buka catatan. Itu juga menyontek, walaupun guru-guru kita nggak tahu, tapi adik-adik tahu dan Tuhan juga pasti tahu. Berbohong, marah-marah, mencuri, menyakiti, menyontek, dan mengganggu, itu perbuatan dosa. Dan masih ada perbuatan dosa yang lain. Kalau adik-adik sudah pernah melakukan, minta maaf dan minta ampun ya, sama papa mama, sama guru-guru, dan sama Tuhan. Dan adik-adik jangan melakukannya lagi. Dari semua dosa yang sudah pernah kita lakukan, Tuhan sedih, tetapi Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus ingin menyelamatkan kita, supaya kita tidak masuk neraka, karena kita semua sudah melakukan dosa. Kita baca di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah untuk kita semua adik-adik, Allah menurunkan anak yang tunggal. Siapa itu? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lahir ke dunia untuk apa? Untuk mati dan bangkit. Buat kita semua, supaya kita beroleh hidup yang kekal, supaya kita beroleh keselamatan. Gimana cara Tuhan Yesus menyelamatkan kita? Tadi kita sudah baca ayatnya ya, yaitu dengan kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan turun ke dunia dari rumahnya di surga untuk menjadi manusia, ya, baik Tuhan Yesus yang lahir. Bahkan dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus segala dosa kita. Dan pada hari yang ketiga, dia bangkit dari kematian dan bermenang atas segala dosa kita. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mau menjadi juru selamat kita. Dan ia juga mau supaya kita semua datang kepadanya. Untuk apa? Supaya kita semua dapat hidup bersama Tuhan Yesus selamanya. Ketika kita diselamatkan dari segala dosa kita bisa memperoleh hidup yang kekal. Nah, adik-adik, kita sudah tahu Tuhan Yesus mati dan bangkit untuk kita. Tapi, apa adik-adik hanya mendengarkan cerita firman Tuhannya, terus langsung lupa begitu aja? Enggak ya. Di Roma 10 ayat 9 kita baca tadi, ketika kita sudah tahu Tuhan Yesus mati dan bangkit untuk kita, apa yang harus kita lakukan? Apakah hanya sekedar tahu saja? Enggak.
kita harus mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati kita bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati supaya semua kita diselamatkan. Mengaku dengan mulut kita bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan kita dan percaya bahwa kita sudah mendapatkan keselamatan. Adik-adik mau? Adik-adik mau kita semua ucapkan dengan mulut kita ya. Saya percaya kepada Tuhan dan Tuhan akan menjadi Tuhan dan juru selamat saya untuk selamanya. Ya, percaya dalam hati kita selamanya. Ya adik-adik, demikian firman Tuhan. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum ibadah kita selesai, kakak mau kita semua hari ini, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya Tuhan Yesus mati dan bangkit untuk kita. Nah, yang harus kita lakukan adalah tidak melakukan dosa yang tadi disebutkan lagi. Ya, kita semua sudah beroleh keselamatan, yang kita harus menjaga keselamatan yang Tuhan beri dengan tidak melakukan dosa lagi, tapi melakukan firman Tuhan. Yuk, kakak mau ajak adik-adik kita doa sama-sama ya. Adik-adik boleh ikutin kakak berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup matanya, ikutin Kalisa berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang tanamkan firman-Mu di dalam hati kami. Tuhan Yesus, kami semua sudah melakukan dosa. Tapi kami bersyukur Tuhan, kami punya Tuhan yang baik, Tuhan yang mau mati dan bangkit untuk kami. Sehingga setiap dosa kami Tuhan hapuskan. Tuhan Yesus, hadirlah di dalam setiap hati kami. Menjadi Tuhan kami satu-satunya dan menjadi juru selamat kami. Berikan kami kemampuan Tuhan, supaya kami bisa melakukan firman-Mu, kami bisa menjadi terang, dan kami bisa menjadi berkat untuk orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk ibadah kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan kalau Tuhan sudah menyertai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Berkati setiap adik-adik kami yang ada di rumah Tuhan, Tuhan tetap sertai mereka, lindungi dan pelihara hidup mereka sepanjang minggu ini. Berkati adik-adik kami dalam masa sekolah mereka juga, Tuhan berikan mereka hikmat, berikan mereka kecerdasan, kepintaran, kebebasan daripada Tuhan. Sehingga adik-adik kami di setiap sekolah mereka menjadi adik yang pintar, adik yang berhasil. Berkati juga papa dan mama mereka, Tuhan, berkati pekerjaan mereka, lindungi dimanapun mereka berada, Tuhan sertai. Tuhan juga berkati setiap kakak-kakak gereja anak yang sudah melayani juga Tuhan, Tuhan pelihara, Tuhan berkati setiap pekerjaan dan pelayanannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini, dan kami menyerahkan sepanjang hari ini semua ke dalam tangan-Mu, berikan kami sukacita menikmati hari yang Tuhan beri untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu Tuhan, hanya nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Sampai ketemu lagi minggu depan ya adik-adik, tetap semangat, selamat hari Minggu, Tuhan berkati.